Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Suka ataupun tidak suka, Pak Jokowi sampai detik ini tuh benar-benar menjadi pengaruhnya itu benar-benar kuat teman-teman. Ya seperti menjadi magnet dalam setiap media massa. Pokoknya apapun yang terjadi terkait dengan Pak Jokowi akan menjadi pusat pemberitaan hari ini dan gampang sekali untuk viral teman-teman. Jadi siapapun tokoh agama atau tokoh politik yang akan berkunjung ke Pak Jokowi, itu pasti akan menjadi buah bibir masyarakat, menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Entah itu dari kelompok pembenci Pak Jokowi yang akan mengatakan orang yang berkunjung kepada Pak Jokowi itu adalah tramul, atau entah itu mereka yang akan membangun framing fitnah atas kunjungan tokoh agama atau tokoh politik ataupun masyarakat. Dan juga ada juga masyarakat yang mendukung soal bagaimana mereka yang berkunjung ke Pak Jokowi ini, teman-teman. Itu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa kita pungkiri. Makanya ketika ada orang yang pergi ke Pak Jokowi, itu kemungkinan besar akan terjadi dua hal. Yang pertama, dipuji, akan dikenal, akan mendapatkan pengaruh dari pengaruhnya Pak Jokowi. Yang kemudian yang kedua adalah akan difitnah, kita akan dibully, kita akan dikatai termul, akan dikatai geng Solo, akan dikatai pemuja Jokowi dan sebagainya. Itulah yang disematkan kepada orang-orang yang berkunjung kepada Pak Jokowi. Kami YouTuber Nusantara pun mengalami hal yang sama. Kami difitnah ketika bertemu dengan Pak Jokowi, kami dikatakan buzzer, padahal kami YouTuber Nusantara pergi ke rumah Pak Jokowi itu menggunakan uang kantong pribadi kami sendiri, teman-teman. Kemudian kami difitnah dengan berbagai macam hal, dengan ada klip per klip ya, klip-klip dari video kami yang ketemu dengan Pak Jokowi kemudian dipakailah untuk dibuat sebuah framing yang menjurus ke fitnah, teman-teman. Itulah. Tapi mau kita suka ataupun tidak, Pak Jokowi sekalipun dijatuhkan bertubi-tubi fitnah dan serangan tuduhan atas dirinya, tidak jatuh sampai detik ini. Pengaruhnya masih tetap kuat, luar biasa teman-teman. Itu saya selalu percaya bahwa orang benar, sekalipun mereka 1000 kali ingin menjatuhkan orang benar, dia tidak akan pernah jatuh sampai terletak. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang, teman-teman. Orang benar adalah orang yang berdiri pada sisi yang benar. Dan ketika orang-orang yang ingin memfitnah, menjatuhkan dia dengan fitnah, dengan tuduhan, itu tidak akan pernah berhasil. Karena sampai kapanpun, tangan Tuhan akan menopang orang benar, teman-teman. Baru-baru ini viral, teman-teman. Viral baru-baru ini ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Sontak Pak Jokowi terkejut, masyarakat pun ikut terkejut. Langsung menjadi pemberitaan hangat di media-media, di YouTube, di sosial media semuanya pokoknya. Tentang kunjungan Abu Bakar Ba'asyir ini ke Pak Jokowi. Ya seperti yang saya katakan, ada dua. Yang pertama akan menerima atau menuai pujian, akan menjadi perbincangan hangat yang positif dengan masyarakat. Yang kedua, akan timbul framing-framing yang akan membangun dari kunjungan itu sebagai bahan untuk mereka membuat fitnah, teman-teman. Nah, ketika kunjungan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke rumah Pak Jokowi, bangunlah sebuah framing yang mengatakan, sudah datang Abu Bakar Ba'asyir ke tempat Mulyono, mau disuruh untuk menunjukkan ijazahnya, teman-teman. Kalian bayangkan, ya, terbukti. Jadi siapapun yang berkunjung ke Pak Jokowi pasti akan difitnah oleh para pembenci Pak Jokowi. Kalian masih ingat kan masyarakat yang berbondong-bondong berkunjung silaturahmi sowan ke rumah Pak Jokowi? Difitnah, dia bilang ada yang akomodir, teman-teman, ada yang arahkan, ada yang sewa bus kemudian mengarahkan sekelompok massa untuk pergi berkunjung ke rumah Pak Jokowi agar terlihat itu ada masyarakat yang rindu sama Pak Jokowi. Mereka fitnah seperti itu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Siapapun yang berkunjung pasti akan dijadikan hal yang negatif oleh para pembenci Pak Jokowi. Apalagi sama Rismon, Roy Suryo dan gengnya, teman-teman. Kita lihat dulu videonya. Bagaimana, apa alasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu berkunjung ke Pak Jokowi? Kita lihat dulu. Saya hanya menasehati. Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti. Saya hanya menasehati. Ya, menasehati Pak Jokowi ini adalah orang yang kuat. Sebuah pengakuan dari tokoh agama, dia mengatakan Pak Jokowi ini adalah sosok yang kuat. Saya menasehati agar supaya Pak Jokowi itu menjadi seorang yang membela Islam.
Pembela Islam di sini bukan dalam hal bagaimana dia akan bertindak seperti orang-orang yang intoleran ya, bukan teman-teman ya. Pembela Islam dalam arti membela Islam dari orang-orang yang mengatasnamakan Islam tapi kelakuannya itu benar-benar biadab teman-teman. Ya, menggunakan pakaian agamis, tapi apa buah yang keluar dari hidup mereka itu mendukakan hati orang lain, menyusahkan orang, memfitnah, mencaci maki, merendahkan. Itulah Islam harus dibela dari orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tapi kelakuannya sangat biadab. Inilah saya pikir maksudnya ke situ. Bagaimana Pak Jokowi harus tetap berdiri kepada sesuatu yang benar. Itu juga termasuk dalam konteks membela Islam. Bagaimana Pak Jokowi itu benar-benar harus menunjukkan atau memberikan teladan kepada pemeluk agama Islam kalau kita ingin membuat agama ini semakin dihormati, ya kita bela dengan kita menunjukkan karakter atau sikap yang baik dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, ya. Jangan mencaci maki. Jangan menimbulkan satu perkara-perkara atau hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, itulah maksud membela. Sosok yang kuat dari Pak Jokowi ini adalah apa? Pak Jokowi ini dinilai adalah orang yang benar-benar strong hatinya. Tough, begitu tangguh dalam menghadapi setiap tuduhan fitnahan yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Dan sebagai seorang pemeluk Islam, Pak Jokowi menunjukkan hal yang bisa menjadi teladan kepada umat teman-teman. Yaitu apa? Yaitu tidak serta-merta membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas hujatan dengan hujatan, tidak membalas bulian dengan bulian, tidak membalas fitnahan dengan fitnahan. Makanya Pak Jokowi mengambil jalur hukum agar supaya semua diuji di pengadilan dan tidak ada fitnah di sana. Itulah seorang yang menunjukkan teladan yang baik dalam dia mengatakan dirinya seorang yang beragama, ya. Menunjukkan sikap yang baik. Kita tidak perlu menggembar-gemborkan agama kita kepada orang lain. Tunjukkan saja buah yang baik. Berbuat baiklah kepada sesama. Berbuat baiklah kepada alam semesta. Maka orang akan dengan sendirinya akan bertanya, kamu agama apa sih? Jadi seperti itu teman-teman. Ya, inilah berarti kunjungan Ustadz Bakar Ba'asyir ini berkunjung ke rumah Pak Jokowi adalah memberikan dukungan moral atas setiap terpaan-terpaan, fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Inilah, ya, saya pikir tokoh agama sudah berkunjung kepada Pak Jokowi, tokoh politik. Di satu sisi ada yang gak suka, pasti akan ada yang gak suka, pasti akan ada yang membangun framing-framing jahat atas kunjungan ini. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kita lihat bahwa Abu Ba'asyir ke tempat Mulyono mau disuruh nunjukin ijazah. Luar biasa ya. Ya, mereka akan selalu menimbulkan hal-hal yang negatif kepada siapapun yang bersentuhan langsung dengan Pak Jokowi. Ya, siapapun. Karena saking bencinya mereka kepada Pak Jokowi sehingga mereka tidak mau melihat sisi baik atau kebaikan atau warisan yang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi ini teman-teman. Pokoknya dalam benak mereka, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Jokowi bahkan ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin menghindari dari ijazah palsu dan sebagainya dengan ketemu dengan orang seperti ini. Itu kan nggak masuk akal, ya. Yang sebentar lagi yang sebentar lagi terjerat siapa? Yang ketakutan siapa? Ini logika dari orang-orang pembenci Pak Jokowi ini suka terbalik ya. Sama kayak Rismon, otaknya terbalik. Sama kayak si Roy Suryo. Jadi cukup menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat kunjungan Abu Bakar Ba'asyir ke rumah Pak Jokowi. Tentu saja Pak Jokowi akan menerima siapapun yang berkunjung kepadanya. Bahkan orang-orang yang demo pun diterima di rumahnya teman-teman. Mereka mau dengan alasan bersilaturahmi dan kemudian kemarin kan mereka mau menggeruduk rumah Pak Jokowi dengan meminta untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Enggak, Pak Jokowi tidak menunjukkan. Malah Pak Jokowi hanya ngeledek dengan, ayo para wartawan masuk, saya tunjukkan ijazah saya. Inilah teman-teman ya, kumpulan orang-orang yang nggak boleh. Kita harus ikuti teladan Pak Jokowi ya. Tidak boleh membalas cacian dengan cacian. Saya pengen katakan goblok kepada mereka. Saya pengen katakan dungu kepada mereka. Saya pengen mengatakan kepada mereka keledai dungu sebenarnya. Sebenarnya pengen. Bang, itu kamu udah bilang enggak. Itu kan metafora saja.
Andanya pengen saya berkata seperti itu, pengen saya mengatakan bahwa geng mereka adalah geng yang dungu, pengen saya mengatakan geng mereka adalah geng goblok yang tak beradab biadab, pengen saya mengatakan mereka keledai dungu, tapi nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Kita harus ikuti teladan Pak Jokowi, teladan Mas Gibran. Yaitu nggak usah balas cacian dengan cacian. Kita diam aja dan fokus aja. Fokus kita jangan alihkan kepada kebencian mereka. Tapi fokus kita alihkan kepada hal yang baik. Bagaimana pendapat kalian? Seru nggak teman-teman pembahasan seperti ini? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.